Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat buat kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta keselamatan di masa pandemi ini. Amin. Nah, anak-anak, pertemuan pertama kita pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi ruang dan interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian dapat menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah dengan permukaan bumi. Ruang mencakup perairan yang ada di permukaan bumi dan yang di bawah permukaan bumi sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan sampai lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Perbedaan karakteristik atau ciri khas ruang. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Karakteristik yang khas dapat berupa tanah, batuan, tumbuhan, dan lain-lain yang berbeda dengan tempat lainnya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan interaksi antar satu ruang dengan yang lainnya. Karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang dapat berupa pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Menurut Bintarto 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dalam mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu saling melengkapi, kesempatan antara, dan keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Saling melengkapi, di mana kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Jadi, wilayah A membutuhkan ikan sehingga dapat membeli ikan tersebut di wilayah B, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran sehingga dapat membeli pada wilayah A. Kemudian, kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan di wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Kemudian, kemudahan transfer. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadi interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Nah, anak-anak ibu, untuk dapat lebih memahami materi kita pada pagi hari ini, kalian dapat membaca materi pada halaman 3 hingga halaman 7 pada buku paket IPS. Terima kasih.